Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas izinnya, atas perkenannya pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mengkaji ilmu Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita tetap membahas tentang sholat. Dan fokus kita adalah rukun sholat. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya adalah seluruh umat beliau, seluruh pengikut beliau sampai yaumil kiamah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi pengikut setiap beliau dan akan dikenali beliau di yaumil akhir, terutama ketika kita sampai di Telaga Kautsar. Semoga Allah menakdirkan kita termasuk orang yang beruntung, yaitu dapat minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pada bagian sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sholat, di mana syarat sholat itu ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib yaitu hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang kemudian orang itu wajib menjalankan sholat. Kemudian untuk syarat sah yaitu segala sesuatu yang sudah harus dipenuhi ketika kita akan mengerjakan sholat atau sebelum kita melaksanakan sholat. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa menyaksikan video sebelumnya yang berjudul 6 syarat sah, 6 syarat wajib sholat dan 8 syarat sahnya sholat. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan rukun, sebagaimana sudah kita pelajari juga terlebih dahulu, bahwa rukun adalah segala sesuatu yang harus ada, harus dilaksanakan di awal dari mulai sholat. Dalam ini rukun sholat dimulai dari sholat sampai akhir sholat. Nah, ada 13 rukun di dalam sholat. Yang pertama untuk rukun sholat adalah niat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Yang ketiga, takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang keenam, iktidal dan tumakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dalam 1 rakaat disertai tumakninah.
Kemudian nomor 8, duduk di antara dua sujud disertai tumakninah. Kemudian nomor 9, duduk tahiyat akhir. 10, membaca bacaan tasyahud di tahiyat akhir. Kemudian nomor 11, membaca sholawat Nabi. Kemudian yang ke-12 yaitu salam yang pertama. Dan yang ke-13, tertib atau rukun-rukun itu dilaksanakan secara berurutan. Baik sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita akan pelajari lebih detail lagi tentang rukun sholat ini. Jadi kita ulangi dulu bahwa semua yang sudah kita sebutkan tadi harus ada selama kita sholat. Ingat, rukun adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau harus ada selama sholat itu dilakukan, dari awal sampai akhir sholat. Ada satu saja yang tidak ada atau tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah atau menjadi batal, begitu. Yang pertama yaitu niat. Yang pertama adalah niat. Niat adalah sesuatu yang dilaksanakan atau dikerentekan di dalam hati ketika seseorang akan memulai sesuatu. Niat sendiri itu adanya di dalam hati dan tidak harus dilafalkan. Ada sebagian ulama yang menyarankan niat dengan melafalkan, dan ada sebagian yang menyarankan tidak perlu dilafalkan. Ini terserah dari kajian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Saya pribadi itu lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa sebaiknya niat tidak usah dilafalkan, karena sesuai dengan definisinya bahwa niat itu ada di dalam hati. Ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan niat secara umum. Dikatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Ini adalah hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadis ini berasal dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Maksudnya adalah bagi orang yang mampu berdiri, maka hendaknya maka dia harus berdiri. Tetapi bagi orang-orang yang terganggu, mungkin sakit, sehingga tidak bisa berdiri dengan baik, atau kalau berdiri akan menimbulkan satu kemadharatan, maka dia boleh duduk. Jadi boleh tidak dengan berdiri. Jadi kalau ada orang yang sakit misalnya tadi, dia boleh sholat dengan duduk. Sedangkan untuk sholat sunnah, maka berdiri itu bukan suatu yang wajib. Hanya sunnah, artinya boleh berdiri, boleh dengan duduk. Hanya saja pahalanya tentu saja berbeda. Yaitu untuk orang yang duduk itu pahalanya adalah separuh dari orang yang berdiri. Demikian untuk masalah ini. Jadi untuk berdiri, untuk sholat wajib, maka wajib seseorang itu berdiri ketika dia mampu. Ketika tidak mampu, maka dia boleh tidak berdiri atau duduk. Sedangkan untuk sholat sunnah, maka tidak wajib berdiri. Boleh duduk meskipun dia mampu, tetapi pahalanya adalah separuh dari orang yang sholat dengan berdiri.
Kemudian yang ketiga, rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan takbir yang diucapkan pertama kali, yaitu di awal sholat, dan disertai dengan mengangkat tangan. Jadi lafal Allahu Akbar. Ini adalah takbiratul ihram. Ini rukun. Jadi kalau tidak mengucapkan takbir ini, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat, yaitu membaca surat Fatihah. Surat Al-Fatihah atau yang sering dikenal dengan 7 ayat yang diulang-ulang, ini merupakan surat yang harus dibaca pada setiap rakaat sholat. Kewajiban membaca surat Al-Fatihah ini adalah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Sedangkan bagi makmum ada berbagai pendapat di kalangan para ulama. Ada yang Al-Fatihahnya itu sudah diwakili oleh imam, dan ada yang berpendapat harus tetap membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan membahas pendapat-pendapat ini sehingga kita nanti bisa menentukan, memilih pilihan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan kita terhindar dari ketidaktahuan. Kemudian yang kelima, rukuk dan tumakninah. Rukuk adalah suatu gerakan di mana badan kita membungkuk, kemudian tangan kita, jari-jari kita itu mencengkeram lutut dengan kuat dan disertai dengan tumakninah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar rukuk ini tidak dengan tergesa-gesa. Ada saat berhenti ketika rukuk. Nah, ini jadi definisi tumakninah di sini untuk semuanya nanti adalah ada saat berhenti. Jangan sampai gerakan-gerakan itu tidak dengan tumakninah. Selanjutnya yang nomor 6, rukun yang keenam adalah iktidal dan tumakninah. Jadi iktidal dan tumakninah. Apa itu iktidal? Yaitu gerakan berdiri dari posisi rukuk. Ya. Berdiri dari posisi rukuk itu namanya iktidal. Dan juga harus tumakninah. Artinya apa? Pada saat berdirinya kita dari rukuk itu, tangan kita berhenti, badan kita berhenti sejenak. Nah, sehingga cukuplah membaca zikir-zikir yang sudah rojih, ya. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dalam 1 rakaat disertai tumakninah. Apa itu sujud? Sujud yaitu suatu gerakan di mana tubuh kita itu meletakkan kening hidung di tanah. Kemudian posisi tangan berada di kanan kiri di sekitar telinga. Sekali lagi, sujud ini pun harus disertai dengan tumakninah. Ini penting sekali karena tanpa tumakninah itu sholat kita tidak akan sempurna. Kemudian yang kedelapan, yaitu duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. Jadi setelah berdiri iktidal, kita kemudian sujud, yaitu meletakkan kening tadi dan hidung di lantai, posisi tangan di sebelah kanan kiri di sekitar telinga. Kemudian duduk sebentar, membaca doa-doa khusus atau zikir-zikir khusus ini. Kemudian yang ke-9, yaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu dilaksanakan pada setiap akhir sholat. Misalnya ketika kita
sholat zuhur berarti duduk tahiyat akhir ini dilaksanakan pada rakaat keempat. Pada sholat subuh dilaksanakan pada rakaat yang kedua, sedangkan pada sholat maghrib itu dilaksanakan pada rakaat yang ketiga. Ini namanya tahiyat akhir dan menjadi tanda akan segera berakhirnya sholat yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud atau yang disebut sebagai tahiyat, at-tahiyatulillah dan seterusnya. Itu dibaca bersamaan ketika kita duduk tahiyat akhir. Kemudian yang ke-11, rukun yang ke-11 yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat setelah kita membaca tasyahud akhir. Kemudian setelah kita membaca sholawat, maka rukun selanjutnya adalah salam pertama. Salam pertama yaitu misalnya minimal adalah mengucapkan assalamualaikum. Bisa lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullah. Itu dengan salam itu berarti sholat kita itu sudah berakhir. Dan rukun yang ke-13 atau yang terakhir yaitu berurutan atau tertib. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Misalnya lupa belum takbiratul ihram, ya berarti tidak sah sholatnya. Jadi yang dimaksud tertib di sini, yang pertama niat, kemudian tadi dengan berdiri, takbir, membaca Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian tahiyat akhir yang dilanjutkan dengan disertai dengan membaca tahiyatnya atau tasyahudnya dan baca sholawat, kemudian salam pertama ini ditunjukkan dengan atau gerakan menengok ke kanan. Kemudian yang terakhir yaitu tadi tertib, itu harus urut. Nah, demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ingat ya, ada 13 dari rukun sholat. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan membicarakan mungkin lebih detail lagi tentang pelaksanaan sholat ini. Jadi kita harus tahu mana itu syarat, mana itu rukun, dan mana sunnah. Nah, setelah video ini insya Allah kita akan mempelajari sunnah sholat. Sehingga kalau yang kita tinggalkan itu rukun, maka sholat kita tidak sah. Kalau yang kita tinggalkan itu sunnah, maka tetap sah meskipun pahalanya tidak sempurna. Seperti ketika kita laksanakan rukun dan sunnah sholat. Pada bagian akhir dari video ini, saya ingin menekankan sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, yaitu adanya tumakninah. Jadi tumakninah itu adalah berhenti sebentar. Jadi alangkah baiknya setiap gerakan itu dilakukan ketika kita sudah selesai membaca. Jangan belum selesai membaca zikir ataupun doa yang kita baca itu belum selesai, kita sudah bergerak. Maka berhenti dulu, kemudian baru bergerak. Dan ketika akan membaca, misalnya doa sujud ya, Allahu Akbar, sujud gitu. Setelah Allahu Akbar, tenang, baru membaca Subhana Rabbiyal A'la dan seterusnya. Dan setelah selesai,
baru bergerak Allahu Akbar. Begitu seterusnya. Jangan sampai di sela-sela itu, di sela-sela gerakan kita membaca zikirnya, sehingga akibatnya sholat kita tidak tumakninah atau kurang khusyuk. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, bagi sahabat-sahabat yang ingin memperjelas dari rukun-rukun sholat ini, bisa membaca dari berbagai bacaan. Dan yang saya sampaikan ini saya mengambil dari artikel yang ada di Romaisco yang ditulis oleh Muhammad Abduh Twasikal. Semoga yang saya sampaikan ini meskipun ringkas, bermanfaat, dan dapat mengingatkan kembali kita terhadap rukun-rukun sholat yang harus kita penuhi di dalam sholat kita. Kita memohon kepada Allah selalu diberikan kemudahan, diberikan keringanan, agar kita senantiasa terinspirasi untuk sholat dengan khusyuk, dan tentunya bagi laki-laki sholat jamaah di masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.